Halus banget. Aduh, halus lembut banget. Tuh, mana tampilan porinya? Rasa tempe ya? 13 jam berkeliling Jogja dari jam 9 pagi dan ini sudah jam 10 malam. Selamat pagi dari Jogja. Wah, fresh banget ya mukaku. Sepertinya memang aku terlihat sangat fresh kalau lagi liburan. Memang ya, kita itu harus sering-sering liburan kan ya, setuju. Videonya kali ini bakalan ngebahas yang udah kalian lihat di judul. Ini tuh lumayan sering ya ditanyain ke aku. Dan bisa dibilang ini paling sering di request. Kak, rekomendasiin aku loose powder. Pertama yang sama matang approve, kedua yang murah, ketiga merek lokal, keempat yang tahan minyak. Soalnya aku kan si manusia paling sibuk di dunia, nggak ada waktu buat retouch. Udah paling sibuk, paling banyak mau lagi. Nah, ini video cocok nih buat kalian yang suka makeup tahan lama. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Sebelumnya aku mau jabarin dulu soal jenis powder dan fungsinya. Sebenarnya jenis powder itu sendiri ada banyak, tapi kita persimpel aja. Jadi dua macam, padat sama tabur. Udah itu aja. Nggak usah melebar kemana-mana, karena nanti pembahasannya panjang beb. Lebih dari durasi YouTube bisa-bisa. Kalau yang jenisnya padat itu biasanya ada compact powder, two-way cake powder, powder foundation. Itu yang biasa aku pakai lah. Untuk bedak tabur itu ada translucent powder, ada setting powder, dan ada juga loose powder yang emang loose gitu, tabur, halus. Oke, kita mulai pembahasannya dari bedak padat dulu. Mungkin kalian udah nggak asing karena sering nongol di videoku. Gampangnya gini, bedak padat, teksturnya padat. Ada beberapa jenis bedak padat yang bisa ngasih coverage ke kulit, ke complexion buat nambah coverage. Tapi ada juga yang ya udah buat ngeset complexion aja, atau yang finishnya tuh natural. Biasanya lebih gampang untuk dibaurinnya karena dia udah bentuknya tuh udah padat gitu. Jadi tinggal di apply aja gitu. Semudah itu pakainya. Partikelnya halus dan bedak dengan tekstur padat ini biasanya lebih cocok untuk yang kulitnya normal to dry, yang kulitnya kering kayak aku. Makanya aku biasanya pakai yang compact powder. Tapi nggak disarankan untuk yang kulitnya berminyak karena emang kurang bisa buat nahan minyak. Biasanya begitu. Kalau untuk bedak tabur itu sendiri ya teksturnya tuh tabur, ringan. Partikelnya tuh kecil-kecil, tipis-tipis, halus gitu. Bisa dipakai langsung di atas skincare, atau bisa buat ngeset complexion, atau bisa juga untuk nge-retouch makeup. Dan emang fungsinya itu kalau yang tabur itu ya dia buat nahan minyak, dan emang dikhususkan biasanya untuk yang kulitnya berminyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang kombinasi juga bisa pakai. Nah, karena bedak padat udah sering nongol ya di video-videoku, sekarang aku mau bahas bedak yang baru launching dong ya. Kebetulan aku kan lagi di Jogja dan bakalan seharian ada urusan keluar gitu ya. Plus Jogja ini kan yang notabene kalau siang tuh panas pol gitu. Dan biasanya kalau panas walaupun kulitku itu kering, tehnya tuh minyakan banget. Jadi aku bakalan sekalian tes ketahanan produk terbarunya Something ini yang aku bawa ya buat traveling kali ini. Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. Aku pakai yang shade medium scent. Sebelumnya aku mau ngejabarin dulu soal loose powder ini. Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. Ada 8 pilihan warna dan salah satunya tuh ada yang translucent, yang dimana ini tuh cocok untuk semua warna kulit karena lebih ke transparan gitu. Kemasannya tuh kotak gini nih. Cara bukanya tuh diputar gitu aja, udah dapet sponge-nya, terus dibuka lagi. Jadi kalau misalnya untuk traveling ini tuh aman banget. Partikelnya nano yang halus banget. Oke banget buat nyamarin tampilan pori. Jadi kayak bakalan ngasih efek filter gitu di kulit. Ringan, nggak dempul, nggak ada oksidasi, nggak ada flashback, dan anti longsor hingga 16 jam. Yang berarti tuh oil controlnya katanya bisa untuk 16 jam. Beneran nggak tuh? Aku mau ngasih lihat partikelnya dulu. Jadi ini sengaja aku zoom banget nih ya. Halus banget tuh. Nih aku coba di tangan ya. Tuh
Aduh, halus, lembut banget. Aku tuh udah nyobain beberapa shades-nya dan paling masuk di aku yang medium sand. Tapi ini untuk cushionnya hari ini aku pakai Something Copy Paste Breathable Cushion yang shade N03 Alter. Ternyata match di aku. Nah, ini aku mau ngasih lihat. Ini kan ada pori-pori. Beneran gak sih dia tuh bisa bikin flawless dan nyamarin tampilan pori? Tuh, mana tampilan porinya? Mulus langsung. Ini tuh ada coveragenya sih menurutku ya. Dia ngasih sedikit coverage tambahan di atas complexion yang aku pakai. Nah, ini bedanya. Yang belum pakai tuh masih shiny dewy gitu kan ya. Nah, ini yang udah pakai. Ini buat kalian yang suka make up yang matte banget, bakalan cocok sih. Aku bakalan ngasih referensi shade. Kalau misalnya kalian pakai shade cushion something, mau human ataupun copy paste ya. Ini ada referensi shade-nya untuk loose powdernya. Nah, aku prefer medium sand karena dia nggak ada oksidasi, jadi nggak perlu dinaikin shade gitu loh. Jadi bener-bener pakai yang sesuai warna kulit aja. Ini tuh ya enaknya pakainya. Contoh begini, di tap-tap. Aku prefer cara pakainya gitu. Terus tetap sih pakai kuas di blend. Nah, ini sebuah hacks. Kalau misalnya kalian kulitnya kering, enakan ngetap-tapnya begini. Tapi kalau kalian berminyak, pakai sponge tuh lebih nemplokin bedaknya lagi ke dalam kulit gitu loh. Nemplokin cicak kali. Ini kan tadi juga udah pakai ya. Aku lagi sering banget pakai bedak ini by the way. Apalagi kalau misalnya ada event atau yang pergi seharian kayak gini. Karena kalau complexionnya longsor nanti aku bad mood, say. Aku mau minta tolong papa fotoin aku buat ngecek ada flashback apa enggak, bener enggak tuh klemnya ya. Ini mulus sumpah, nggak ada flashback sini, aman banget. Terus complexionnya hari ini mulus banget. Aku tuh sebenarnya sekalian pengen ngecek complexionnya rata nggak sih, karena ini kan makeupnya, lightingnya kan beda sama di rumah ya. Aku bakalan ngecek lagi sekali lagi video pakai flash. Enaknya pakai HP karena aku mau ngezoom yang detail gitu loh. Kalau di kamera soalnya mulus banget. Di kamera mirrorless maksudnya. Kalau di HP biasanya langsung kelihatan mulus juga apa enggak gitu. Kelihatan nggak sih porinya? Waduh, di HP lebih mulus lagi ternyata. Sungguh mencengangkan karena ternyata kalau misalnya pakai HP dan flash itu terlihat lebih mulus lagi ketimbang pakai mirrorless dan natural light. Mulus banget, bener-bener kayak pakai filter gitu. Oke, ini sepertinya aku udah siap nih Pap. Kita cus berkeliling Jogja. Let's go. They keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. They keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. They keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Hello, aku kembali setelah berapa jam ya ini? 13 jam berkeliling Jogja dari jam 9 pagi dan ini sudah jam 10 malam. Malam mingguan di Jogja ya kan? Dan hasilnya seperti ini. Oil control selama 13 jam. Biasanya aku kalau misalnya jalan-jalan, apalagi tadi ini aku setengah naik mobil, setengahnya lagi sisanya sama papa berdua motoran. Ini T-nya enggak minyakan. Ini oil controlnya menurutku, kalau aku bisa kasih angka 1 sampai 10, aku kasih di rating 8. Ini masih ada sedikit minyak di tengah-tengah sini, tapi sisanya tuh masih looking very good gitu loh. T-nya nih masih, rasanya tuh kayak masih pakai bedak gitu, nggak minyakan. Yang di sini doang nih, tuh
Kelihatan kan bedanya kayak lebih glowing gitu. Terus walaupun kulitku kering, ada sedikit retak-retak gitu, agak crack di smiling line. Ini menurutku masih oke banget sih. Terus di under eye juga bukan yang nge-crack kasar, kerutan di mana-mana gitu, enggak. Setelah 13 jam pemakaian, dicek foto pakai flash, tetap mulus. Kalau klaimnya dibilang super ringan dan anti dempul, aku setuju banget karena emang ringan banget. Nggak ada oksidasi, aku setuju. Nggak ada flashback, aku juga setuju. Dan shadesnya ini udah pasti cocok lah di semua jenis kulit. Ada pilihannya pasti. Nah, minusnya itu adalah ini saat aku ngomongnya di kulitku yang kering ya. Untuk klaim memperhalus tekstur dan garis halus di kulit wajah, kalau misalnya kalian yang kulitnya kering kayak aku, ini agak tricky kalau misalnya pakai loose powder. Karena ini di smiling line itu tetap bergaris gitu loh. Di under eye juga ada garis, tapi bukan yang retak-retak parah banget gitu. Enggak nge-crack parah banget. Cuma tetap sih emang kalau misalnya aku bisa kasih rating 1-10 untuk klaim memperhalus tekstur dan garis halus, ini aku kasih rate 7 karena kurang nendang di part itu. Cuma emang ya, ini tuh asik banget buat kalau misalnya ada yang garis halus kayak gini, di retouch aja. Pakai blending brush bersih, di blend. Biasanya kayak gitu ngakalinnya untuk nge-retouch kalau misalnya ada makeup yang nge-crack. Dan bisa dibilang something human loose powder ini emang cocok banget sih buat yang kulitnya berminyak ataupun acne prone. Oil controlnya oke banget. Bikin kulit tuh poreless iya, flawless iya, ngontrol minyak berlebih iya. Tapi kalau misalnya kulit kalian kering kayak aku, emang agak tricky. Tapi ini buat ngeset makeup sih, apalagi kalau misalnya kalian untuk yang bridesmaid makeup, terus makeup kondangan tahan lama, pengen daily lebih fresh tahan lama, no retouch, ini approve dari aku. Gimana? Apakah kalian tertarik buat nyobain atau jangan-jangan udah nyobain juga? Share review kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.